Ya, balik lagi di Fun Football Podcast ya, karena udah lama gak hadir ya. Dari kemarin gue selalu tampil di channel sebelah ya, di channel Jeremy ya. Kali ini bahas 3 match saja. Sebelum kalian tonton video gue, silahkan subscribe, like, comment. Karena gue di channel Fun Football ini selalu gue bahas review match, atau gue suka menilai pemain-pemain lah kadang-kadang lah gitu. Karena masih banyak konten lah yang berhubungan dengan sepak bola di channel Fun Football Podcast ya. Di playlist Fun Football Podcast, bukan di channel, di Fun Football Podcast kayak gitu ya. Dari match kemarin ya, kita dari Spanyol dulu lah, dan ke Inggris ya, kita dari Spanyol dulu. Kemarin Real Madrid ya main di hari Senin ya. Kemarin di hari Senin ya, Madrid menang lawan Espanyol di kandang Espanyol ya, 2-0 ya. 2 gol itu Vini yang cetak semua ya. Tampil yang sangat bagus sekali, walaupun dari segi line up juga Mbappe nggak main gitu ya. Walaupun juga di babak pertama tampil lebih boring ya, walaupun juga Espanyol melakukan beberapa setengah peluang lah ya. Sempat Madrid juga agak keteteran, tapi Madrid juga bikin peluang juga ya, walaupun juga ada satu tiang lah. Sisanya juga Madrid melakukan setengah peluang lah, yang kalau nggak salah Brahim Diaz deh yang bolanya melambung ke atas itu ya. Sisanya babak kedua Madrid lebih ngegas lagi ya, tampil lebih bagus dengan Vini dan kawan-kawan. Tanpa Mbappe lebih banyak peluang di Madrid ya. Aku juga gua kemarin lihat Madrid di babak kedua tuh kayak mainnya tuh bebas, lepas, kayak lebih semangat gitu. Tanpa Mbappe nggak ada beban gitu. Kayaknya emang pemain yang yang toksik itu bukan di Vini, kayak feeling gue tuh di Mbappe kayaknya ya. Main tanpa Mbappe tuh bagus banget, kayak main lepas aja gitu anjir. Walaupun juga Madrid gak jadi guard of honor ya nanti di El Clasico besok ya. Next matchnya Madrid lawan Barca ya di El Clasico ya. Itu hari Sabtu atau Minggu. Dan kalau misalnya Barca menang, Barca langsung dipastikan juara La Liga ya. Merayakan di depan fans Madrid dan pemain-pemain Real Madrid ya. Real Madrid hanya bisa memantau ya Barca selebrasi ya juara La Liga. Oke. Kita bahas dulu dari Chelsea. Kemarin malam Chelsea main ya. Kemarin malam Chelsea main ternyata dari jam 9 malam. Walaupun juga gue nonton sedikit sih ya. Chelsea kemarin kalah 1-3 lawan Nottingham Forest. The former heavyweight champion of the world, Chelsea has been beaten by Nottingham Forest dengan skor 1-3 gitu ya. Pedro Salto di menit terakhir ya, di menit 90 plus ya. Sisanya Awoniyi 2 gol, sisanya ada 1 gol voucher lah ya di Nottingham Forest lah ya. Babak pertama juga kecolongan 2 gol, walaupun golnya juga yang satunya PK gitu. Walaupun juga Chelsea ini gue nggak ngerti lah arahnya kemana lah gitu loh. Dari segi squad tiba-tiba pemain mudanya si Derry dimainin gitu ya. Punya sayap bagus lah Chelsea ini. Estevao cedera, Garnacho bermasalah, Neto juga kualitasnya mentok segitu aja gitu. Siapa Gittens juga belum ready dimainin juga gitu, kayak cedera. Dan Palmer musim ini itu hancur menurut gua, musim ini hancurnya menurut gua ya. Dan emang Cole Palmer nih nggak layak dimasukin timnas Inggris lah gitu ya. Emang Chelsea ini musim ini tuh sayap-sayapnya tuh jelek semua. Emang kalau gue lihat dari manajemen Chelsea ini kalau soal beli pemain tuh nggak pernah beli pemain yang punya nilai plus, punya nilai tambah kayak Arsenal lah gitu. Beli pemain tuh yang biasa-biasa aja, yang penting pemain muda gitu. Nggak ada beli pemain bintang sekalipun tuh, nggak ada gitu. Di Chelsea tuh nggak ada pemain bintang sekalipun. Lu sebut siapa? Cole Palmer. Kok Chelsea lagi keteteran, lagi terpuruk-puruk ya, Cole Palmer nggak bisa ngangkat gitu loh. Walaupun juga kalau lihat ratingnya Cole Palmer itu ratingnya 5 guys. Ratingnya 5 itu rendah banget ratingnya. Dari segi XG Chelsea di babak pertama juga walaupun gede, Chelsea maupun juga lebih lebih megang bola gitu ya. Cetak peluang juga, tapi ya Nottingham Forest lebih efektif lah ya. Babak kedua lebih efektif lah ya. Kayak gitu sih. Nottingham Forest tampil dengan mid blocknya ya, bisa lebih efektif melawan Chelsea ya yang lagi keteteran gini ya. Gua ngerti nih, emang Chelsea emang musim ini tuh pemain yang menurut gue paling konsisten itu Cucurella sama Caicedo. Sisanya itu nggak ada yang konsisten. Kiper satu, Robert Sanchez tuh konsisten menurut gue. Sisanya ya
nggak konsisten, naik turun ya, nggak jelas. Chelsea-nya emang nggak jelas, squadnya, pemainnya, kualitasnya segitu-segitu aja, pas-pasan semua gitu loh ya. Walaupun juga next match Chelsea lawan Liverpool ya, Chelsea next match lawan Liverpool gue nggak yakin juga Chelsea bisa menang lah ya gitu loh. Nggak tahu sih, ini juga match nggak susah ketebak ya, walaupun juga Liverpool lebih konsisten ya dari segi result ya, mungkin ya dari segi result permainan gitu ya. Chelsea juga kalah terus lah gitu. Chelsea juga dipastikan gak masuk UCL. Chelsea peringkat 8. Si KJD ini aduh ampun dah. Itulah, kita pindah dulu dari Chelsea ke Everton lah ya. Everton non City ya. Ini dari biru kita pindah ke yang biru juga, oke. Derby biru yaitu Everton dan Man City dengan skor 3 sama ya. Everton tampil bermain mid block sama kayak Nottingham Forest, walaupun juga City juga muter-muter aja nggak jelas, walaupun juga peluangnya itu mungkin peluang besar itu di Doku mungkin yang dia cetak gol dari lini kedua, walaupun juga di babak kedua tuh yang lebih seru, mungkin di babak kedua tuh lebih seru. 3 gol itu City kebobolan, 1 gol itu blunder, 1 gol itu dari corner ya, which is 2 gol itu yang tadi gue sebut itu nggak mungkin terjadi lah, masa seorang Guehi bisa blunder kayak gitu lah. Sisanya ya 1 gol itu dari counter Everton. Jadi si Barry ini masuk gantiin Bebeto kalau nggak salah, gue lupa namanya siapa sih, Beto apa, iya namanya Beto kalau nggak salah, namanya Beto bukan Bebeto, namanya Beto keluar, si Barry masuk gitu, Barry masuk. Walaupun juga City itu ngegasnya mungkin di akhir-akhir mungkin ya. Di akhir-akhir si Haaland cetak gol dengan little chipnya si Doku. Si Doku cetak gol di menit terakhir, yang ngasih juga Guehi ya. Dia berhasil menebus kesalahannya dia gitu kan dengan cetak assist ke Doku. Walaupun juga Doku golnya itu dari lini kedua juga. Yang gol pertama dia itu pakai kaki kiri, gol kedua itu dia pakai kaki kanan, which is sayapnya Chelsea ini si kayak Doku ini punya nilai tambah, punya nilai plus. Dia bisa kaki kiri, bisa kaki kanan gitu ya, kayak gitu sih. Walaupun juga kemarin gue ngeliat Cherki juga kurang sih, menurut gue Cherki tuh kurang, Bernardo kurang. City tuh gak ada Rodri tuh ngaruh banget menurut gue sih kemarin dari segi permainan sih menurut gue. Tapi gue happy juga sih, tapi gue happy City gagal menang, City gagal ngejar Arsenal gitu. Walaupun juga ada utang 1 match ya dari City, dan Arsenal masih kokoh di papan atas ya dengan poin 76 ya. Next matchnya itu City itu next matchnya lawan Brentford. Dan ini lebih susah dari Everton, lebih menantang lah ya. Kemarin MU juga waktu lawan Brentford juga agak keteteran juga. Gue nggak tahu City kayak gimana nanti lawan Brentford gitu. Oke, itulah, semoga City bisa lebih balikan keadaan, menang terus ya, bisa ngejar Arsenal ya. Walaupun juga gue pribadi sebenarnya gue nggak mau lagi sih ngeliat si Pep angkat piala sih, gue nggak mau sih gitu ya. Oke, gitu ya lah. Gak ada match lagi yang bisa gue bahas ya. Mungkin kita bertemu di match selanjutnya, oke? Gitu ya lah. Sampai jumpa di Fan Football Podcast. Dadah.